Salam, selamat siang. Sidang yang berkabungan pada siang hari ini kita akan beribadah ibadah pelepasan saudara terkasih almarhumah yang kami sering sebut Kak Darsel. Di dalam Evata ini setelah Darsel menjabat sebagai BPPJ gereja, dia sangat akrab kepada jemaat dan kepada semua di Evata ini. Dari itu kami presbiter, sektor Daniel, dan jemaat GPIB Evata mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada khususnya adik terkasih Melanie dan Darius serta keluarga besar. Biarlah ibadah kita ini nanti boleh menguatkan keluarga, diberikan cuaca yang baik sampai ke pemakaman. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan riwayat hidup dari Kak Darsel dan langsung kata sambutan dari Melanie. Kami persilakan. Selamat siang, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Kakak Darsel. Nama lengkap Darsel Anadona Indria Esiwarisa, tempat tanggal lahir di Makassar 7 Desember 1962, meninggal di Jakarta 26 September 2025 dalam usia 62 tahun. Kami 5 bersaudara. Kakak Darsel yang nomor 1, nomor 2 Kakak Eles, Luciana Estel Esiwarisa sudah berpulang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga Kakak Audrey Lydia Geraldine Esiwarisa, satu Menak Esiwarisa, meninggal dunia di tahun 2023. Suami Kak Caka yang meninggal di tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang keempat itu Faris Alexander Esiwarisa yang juga sudah berpulang lebih dahulu. Dan saya berusaha menikmati Darius, Erikaman, Kang Aden. Kakak Darsel berpendidikan dari TK sampai SMP di Sekolah Kristen Alright Lambungga, dan menempuh SMA di Tarakanita 1 di Pulau Raya. Kemudian untuk S1 mengambil akuntansi di Universitas Indonesia tahun 1981, angkatan 81. Kemudian juga mengambil S2 di Massey University di New Zealand. Kemudian S2 juga mengambil finance di Universitas Indonesia. Pekerjaan Kakak Darsel sebelumnya di Bosmey, itu perusahaan Belanda. Saya sendiri kurang paham karena saya masih kecil banget waktu itu. Tapi yang saya tahu Kakak Darsel sejak November 1990 bekerja di BRI sampai usia pensiunnya di 56 tahun. Kakak Darsel mulainya di BRI sebagai di bagian akunting manajemen ya, kakak-kakak BRI. Kemudian berkecimpung juga sebagai internal audit dan sempat juga di compliance ya. Untuk riwayat pelayanan sebagai badan pemeriksa perbendaharaan jemaat BPPJ, GPIB Evata, masa bakti 2022 sampai 2027 sebagai anggota.
demikian riwayat hidup dari Kakak Darsel. Jadi Kakak Darsel, semalam saya juga sempat sharing gimana kepergian Kakak Darsel. Untuk singkat cerita, Kakak Darsel tuh yang kami tahu sepengetahuan kami keluarga, Kakak Darsel tidak memiliki sakit. Memang pernah dulu ada sempat ada kista, tapi itu sekitar 19-20 tahun yang lalu. Kemudian diangkat dan puji Tuhan tidak ada di tes patologi dan tidak ada yang membahayakan. Itu di konsentrasi 20 tahun yang lalu ya. Kemudian setelah itu Kakak Darsel tidak ada keluhan apa-apa. Kayaknya juga di BRI sendiri ada secara rutin ya, mereka ada MCU bagi karyawan. Bahkan sampai usia pensiun pun kalau saya tidak salah ada EKG juga ya, yang disediakan oleh BRI bagi karyawan yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi kalau sepengetahuan kami, Kakak Darsel tidak ada sakit penyakit yang serius. Paling Kakak Darsel itu hanya batuk ya, kecapean. Nah, cuman Kakak Darsel memang bukan orang yang mau ke dokter atau minum obat. Jadi paling dia Kakak Darsel bakal rebus jahe, so, makan kencur, itu aja. Paling anti minum obat. Jadi kalau dari kemarin keluarga atau jemaat yang menanyakan sakit apa, memang ya kami memang tidak tahu, tapi ini ya jalan Tuhan yang terbaik untuk Kakak Darsel. Saya khususnya lose kontak dengan Kakak Darsel sejak Kamis. Sebenarnya sekitar 1 tahunan yang lalu, Kakak Darsel tinggal bersama saya dan Bang Darius di Bintaro. Kakak Darsel sendiri rumahnya di BSD. Kepergiannya Kak Caka, Kakak Darsel lebih pengen tinggal bareng lagi aja. Jadi kita tinggal bersama bertiga. Tapi 2 minggu lalu Kakak Darsel tuh mau pulang ke BSD. Kakak Darsel pulang, kakak pulang ya deh ke BSD, rumah juga nggak dilihat, maksudnya nggak ditinggalin gitu. Kakak Darsel pulang, ya nggak apa-apa kak, tapi janji ya harus kontak tiap hari, harus komunikasi, dan itu lewat WhatsApp grup, WhatsApp atau telepon gitu. Bahkan kalau pagi-pagi biasanya saya suka video call sama Kakak Darsel, karena biasanya saya udah di jalan menuju kantor, Kakak Darsel masih beraktivitas di rumah. Tapi memang lose kontaknya itu dari hari Kamis. Feeling juga udah gak enak dari hari Kamis itu. Saya bilang sama Bang Darius, ini kok Kakak Darsel nggak angkat-angkat telepon. Ada 2 handphone, yang satu handphone itu memang dia Kakak Darsel pakai untuk internal kakak adik aja. Tapi akhirnya sampai Kamis malam nggak ada kabar. Saya rencananya karena feelingnya enak mau ke BSD, tapi karena hari itu di kantor juga ada masalah yang membuat saya pulangnya tengah malam. Jadi saya cuma bilang sama Kakak Darsel, kak kok nggak balas, nggak respon adek, mau ke sana tapi udah jam segini ya, jadi ya besok lah ya, angkat telepon ya kak gitu. Hari Jumat perasaan makin gak enak, jadi saya minta tolong salah satu sepupu karena rumahnya dekat dari Pamulang untuk tolong cek Kakak Darsel di BSD. Jadi biar ke BSD, biar cuma bilang ke Bang Darius, mungkin biar juga enggak, udah feeling juga nggak mau cerita sama saya, biar bilang Kakak Darsel AC kamar depan, AC kamarnya lah, AC kamarnya. Jadi pada saat dia bilang gitu, dari nyampein ke saya udah di situ saya udah kayak udah 90 sekian persen saya udah ya Kakak Darsel nggak ada. Itu soalnya kamar saya, jadi
kakak Darsel, memang sudah kakak mau beres beres, kakak tidur di kamar adek ya. Iya. Gitu. Nanti kalau ada yang Darius mau nginep, mau pulang ke BSD bilang ya. Iya. Gitu. Jadi saat yang saya tahu dari Bang Darius gitu, saya udah ya sudah gitu ya. Kemudian Bang Darius telepon, saya pulang dari kantor segera karena kakak Darsel udah nggak ada. Ditemukannya di kamar saya dalam posisi nggak tidur tapi seperti kayak duduk ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin kami nggak semua kami bisa hubungin karena semuanya mendadak dan kami cukup shock dengan kabar kemarin. Jadi kami mohon maaf apabila kami ada yang terlewat. Untuk Darsel mewakili keluarga besar Pensionis Sapea, saya mau menyampaikan terima kasih untuk Pendeta Teddy Masinambo, Pendeta Junita Limulaan, Pendeta Jeremias Lombok, Pendeta Lukas, rekan-rekan sekretariat gereja dan komisi kedukaan GPIB Fatah, pengurus harian majelis jemaat GPIB Fatah, majelis sektor pelayanan Daniel, rekan-rekan paduan suara yang sudah dengan setia menghibur kami melalui puji-pujian dari paduan suara sektor pelayanan Daniel, paduan suara Serafim GKI Pindah, paduan suara jemaat Fatah, nantinya ada paduan suara dari Pankris BRI, kemudian juga untuk keluarga besar G20 dari BRI, itu angkatannya kakak Darsel ya, kakak salah. Kemudian CTBC Bank, di mana saat ini saya bekerja, termasuk untuk PDCM, Compliance dan Bisnis, Bapak Nugroho Adi Bowono, keluarga besar Kadia Bintaro. Selama ini 1 tahun terakhir kakak Darsel tinggal di situ bersama saya. Keluarga besar BRI, Om Arab Opung Yosef Panggabean dari keluarga Bang Darius, keluarga besar Siregar dari Kauti Bang Ginda, rekan-rekan in business control Bank Commonwealth dan OCBC, rekan-rekan saya di Citibank, rekan-rekan kakak Darsel, kami semua di Parakanita 1, orang Labora, rekan-rekan FPUI Angkatan 81, dan semua jemaat yang hadir dari kemarin hingga hari ini, dari semua dukungan, support moral, material, semuanya, bantuan doa yang kami boleh terima sejak kakak Darsel dipanggil, persiapan di rumah BSD, sampai kemarin ibadah penghiburan, dan hari ini lanjut dengan ibadah pelepasan, dan nanti akan dilanjutkan ibadah pemakaman untuk kita bersama-sama mengantar kakak Darsel ke peristirahatan terakhir. Melani lupa untuk rekan-rekan kakak Darsel terakhir di BPPJ Kaleo sama Kak Yohana. Terima kasih untuk persahabatan yang telah diberikan dijalin bersama kakak Darsel selama masa-masa terakhir. Kakak Darsel ini kakak paling tua, jadi sejak papa mama meninggal di 98 dan 2000, Melani praktis diurus sama kakak Darsel. Jadi udah
selain kakak ya merangkap seperti orang tua sendiri. Jadi sangat kehilangan, merasa sendiri, tapi Melanie yakin kalau Melanie ngerasain sih kalau Tuhan itu sungguh baik, selalu hadir, terutama di saat-saat bahkan kita lupa untuk berdoa, Tuhan itu selalu hadir, selalu ada. Melanie yakin, berterima kasih sama jemaat semuanya untuk yang senantiasa mendukung, mendoakan kami supaya kami tetap kuat. Kami tahu kalau kami bersedih, boleh bersedih, tapi kami tidak boleh bersedih berkepanjangan. Karena Tuhan itu baik, dan kakak Darso sudah bersama dengan Tuhan, sudah bersama dengan papa, mama, dan kakak-kakak semuanya. Berusi. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas dukungannya. Kami mohon maaf apabila dalam kesehariannya ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dari almarhumah kakak Darso. Selamat jalan kakak. Sampai ketemu. Baiklah Bapak Ibu, sidang pertolongan yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan beribadah. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini, karena perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudari kita Ibu Darsa Anadona Indria Pesiwarisa. Yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah saat ini dengan satu pengakuan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 merupakan nas pembimbing bagi kita dalam ibadah pelepasan dan pemakaman saat ini. Firman Tuhan menyatakan demikian. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga.
sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami dari Pensiunan Kristiani BRI atau disingkat Penkris BRI, khususnya yang berada di Jabodetabek. Kami pertama-tama ingin mengucapkan bela sungkawa kami sedalam-dalamnya, khususnya pada keluarga Ibu Darsel yang saat ini diwakili oleh Ibu Melani dan Pak Darius. Karena Ibu Darsel selama ini menjadi rekan sejawat kami di BRI, dan kami mengenal beliau sebagai sosok pekerja yang tangguh, pekerja keras, pekerja yang jujur, pekerja yang penuh integritas, karena beliau ditugaskan terutama waktu itu di auditor. Ya, seorang auditor memang harus berintegritas dan juga di kepatuhan serta di unit-unit kerja yang lain. Kami sungguh sangat kehilangan akan kepergian Ibu Darsel, sebagaimana juga keluarga mengalami perasaan yang sama. Tetapi di dalam kedukaan ini, perkenankan kami mengingatkan akan sabda Tuhan yang disampaikan sebagai ucapan bahagia, yang antara lain disebutkan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tentu di dalam perasaan dan waktu duka cita kita, rasanya susah untuk mencerna sabda Tuhan ini, karena memang tidak biasa. Orang berduka kok disuruh berbahagia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sangat konsisten, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia menyatakannya, pasti memberikan jalan keluar. Tuhan mengatakan bahwa kita diminta untuk berbahagia padahal kita sedang berduka, karena Tuhan sendiri yang akan menghibur. Dan di dalam firman-Nya juga disebutkan bahwa siapakah penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita semuanya dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Tuhan sungguh baik dan sangat baik sepanjang hidup kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kami akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia. Apabila ada yang lain, mungkin Pak Dot boleh bergabung. Yesus setia.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kesaksian ujian yang boleh disampaikan oleh pelayanan paduan suara sektor pelayanan Daniel dan juga Penkris BRI dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa ada dalam penghiburan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8, kita akan baca pada ayatnya yang ke-38 dan ayatnya yang ke-39. Kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau yang telah mengalahkan segala kegelapan maut, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, agar kami tidak sesat dalam duka cita ini. Secara khusus untuk keluarga besar Pesiwari Sapea, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami kepada terang-Mu yang kekal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup dan yang adalah merupakan kebangkitan hidup bagi kami semua, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-38 dan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi diberkati Tuhan, secara khusus keluarga besar Pesiwari Sapea. Pastinya bicara tentang kematian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi yang ditinggalkan. Tetapi sejatinya bahwa ketika kita mengimani, tadi sudah disaksikan oleh keluarga, meyakini mengimani bahwa Tuhan tidak meninggalkan keluarga di tengah-tengah duka cita ini. Hal yang sama juga yang mau disaksikan oleh Paulus kepada jemaatnya yang berada di Roma tentang bicara jaminan kasih Allah yang tidak terpisahkan dengan hidup kita sebagai manusia. Jujur saya mau katakan bahwa dalam proses melaksanakan tugas di GPB Jemaat Efata, saya baru 1 bulan. Mengenal almarhum baru 2 minggu. Dan itu pun tepat hari Selasa, ketika seperti biasa almarhum dengan kegiatan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, tadi sudah disampaikan mewakili dari Penkris BRI, bagian dari audit, sehingga almarhum selalu hadir di gereja setiap hari Selasa dengan rangkulannya. Kemudian beliau yang memperkenalkan diri, Bu Pendeta, saya Desel, tim BPPJ. Kehangatan yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh keluarga, bagaimana beliau sangat, relasinya itu sangat luar biasa terbangun, dan ini terbukti dengan kehadiran kita di saat ini. Tetapi mengatakan bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan, tidak ada yang dapat mengelak ketika waktu itu dinyatakan bagi kita. Sehingga ketika di siang hari ini, tatkala kita akan mengantarkan jenazah orang yang kita kasihi ke tempat pemakaman terakhir, Roma pasal 8 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39 memberikan catatan kepada kita bahwa memang bicara kehilangan adalah sesuatu yang sangat mendukakan, sesuatu yang sangat menyakitkan.
Sehingga kemudian ada semacam tanya dalam pikiran kita, mengapa ini bisa terjadi? Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang namanya air mata dan kesedihan itu tidak bisa kita lepaskan. Tidak ada kemudian orang ketika diperhadapkan dengan duka cita kemudian kita mengatakan, udahlah. Tetap, yang namanya duka cita pasti ada air mata dan juga pasti ada kesedihan. Dan ini juga yang Paulus rasakan. Sehingga kemudian bagaimana Paulus mengingatkan jemaat yang berada di Roma bahwa ada satu jangkar kekuatan yang ketika kita memiliki keyakinan iman kita yang teguh kokoh di hadapan Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Dan jangkar keyakinan itulah yang kemudian disampaikan Paulus kepada jemaat yang berada di Roma di ayat 38. Sebab aku yakin. Kata aku yakin ini atau yakin dalam bahasa Yunani pepeismai menegaskan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang sudah sepenuhnya diyakini. Ini memiliki kepastian iman yang kokoh. Sehingga ketika Paulus menyampaikan kepada jemaat yang berada di Roma bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita perhatikan, ada banyak catatan yang sudah ditampilkan oleh Paulus. Kenapa? Keyakinan yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukan berasal dari diri kita, tetapi pada sebuah fakta bahwa ketika kita bersandar pada kasih kebaikan Allah, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah, kita akan yakin. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi oleh keluarga dalam sambutan, ketika keluarga meyakini akan pekerjaan Tuhan, keyakinan inilah yang dipegang teguh di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Sekalipun sepeninggal orang yang kita kasihi, tetapi jangkar kokoh yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang berada di Roma, jangkar kokoh ini jugalah yang harus dimiliki oleh kita. Bersandar pada kasih kebaikan Allah. Karena Paulus secara terang-terangan mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-39, baik yang di atas maupun yang di bawah maupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya kalau kita perhatikan dari ayat 38 sampai ayatnya yang ke-39, karena bicara maut adalah musuh terakhir manusia, puncak dari segala ketakutan kita, dan yang kemudian bicara tentang perpisahan adalah maut. Tetapi ternyata Paulus mengatakan kepada jemaat yang berada di Roma, kematian adalah realitas yang memang memisahkan kita secara fisik dengan orang yang kita kasihi. Tapi ada catatan bahwa maut itu gagal memisahkan kita dari kasih Allah. Sekalipun secara fisik kita terpisah, tapi kita tidak terpisah dari kasih dan kebaikan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sidang perkabungan yang dikasihi diberkati Tuhan, artinya Paulus mencerminkan bahwa dimensi kehidupan kita sebagai manusia terletak pertama pada waktu. Ketika kita undur ke belakang, ada nggak di antara kita yang tahu kapan kita lahir? Kecuali memang ketika secara medis dikatakan, oh bulan ini memang sudah bisa untuk proses persalinan dan kemudian dilakukan tindakan medis SC. Bisa kita tentukan, oh kebetulan tanggal bagus nih 99 misalkan, tanggal 10 bulan 10 mungkin tanggal cantik kita bisa mengatur demikian. Tetapi mau mengatakan bahwa bicara dimensi kuasa rohani, dikatakan baik malaikat-malaikat maupun kuasa-kuasa, baik pemerintah-pemerintah, artinya dalam ruang bawah, ruang atas sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ini yang harus kita pegang kokoh di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu ketika mengingat bagaimana perjalanan hidup bersama dengan almarhum tadi sudah disampaikan oleh keluarga, mau mengatakan kepada kita di siang hari ini bahwa kematian itu kita hanya berpisah tempat, tetapi segala kebaikan almarhum akan terus terpatri di hati keluarga. Kebaikan almarhum sebagaimana yang sudah disaksikan tadi, kita semua juga merasakan. Walaupun juga saya hanya 2 minggu berkenalan, merasakan bagaimana kehangatan kasih yang selalu almarhum hadirkan bagi setiap orang yang ada di sekitar almarhum.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Yang saat ini kita masih dalam perjalanan siaran. Apakah kemudian keyakinan iman almarhum menjadi penghiburan bagi kita semua bahwa kita semua akan ada dalam gilir yang sama? Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Sehingga kemudian mengingatkan kita bahwa ada banyak hal yang akan kita hadapi di depan. Ada situasi-situasi di mana kita akan berjumpa dengan hari-hari yang sepi. Ada mungkin waktu-waktu yang kemudian bagi kita terbuang. Tetapi mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih, kita semakin melekat dengan Tuhan. Ketika kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, percayalah bahwa akan ada waktu di mana kita akan dikumpulkan kembali. Ini keyakinan iman. Oleh karena itu, bagi keluarga yang ditinggalkan, pandang pada Tuhan. Ada kasih dan kebaikan Tuhan yang akan terus hadir merangkul keluarga, menopang keluarga. Tadi sudah disampaikan oleh kami lagi, dalam kesendirian. Tetapi percaya, ada kasih Tuhan yang terus hadir. Ada kasih Tuhan yang akan terus menolong keluarga untuk tetap melihat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita sebagai umat yang dipilihnya. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi kehidupan kita. Firman-Nya menyaksikan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, ketika di saat ini kita melihat peristiwa iman yang terjadi atas kehendak Tuhan, marilah kita juga melihat pada diri kita. Sudahkah kita bersandar sepenuhnya pada kasih Allah? Kasih Allah yang akan memampukan kita, kasih Allah yang akan menuntun kita, sehingga pada akhirnya kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena ada kasih Allah yang besar yang akan terus menopang kehidupan kita. Tetaplah berpegang pada kasih Allah, yakin dan imani, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus menghibur, baik keluarga yang ditinggalkan, bahkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu. Meresponi firman Tuhan, kita kidungkan Kidung Jemaat 263 bait 1 dan 4. Saudara-saudaraku sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kan langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudaraku sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan duka cita, ketika dalam kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau memanggil pulang saudara, keluarga, warga gereja kami, orang yang kami kasihi, yang kami sebut namanya dengan hormat, almarhum Darsel Anadona India Pesiwarisa. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang dialami dirasakan oleh keluarga besar Pesiwarisa Pea, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hibur mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Ibu Iris Melani Panggabean Pesiwarisa bersama dengan Bapak Darius Erik Kemenangan Panggabean. Tuhan, ada rasa kehilangan yang mereka alami, tetapi dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang boleh dinyatakan bagi kami semua di siang hari ini, kematian sekalipun tak dapat memisahkan kami dengan kasih-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah dalam keyakinan iman yang sungguh, ketika keluarga akan mengantar jenazah almarhumah ke tempat pemakaman, biarlah mereka senantiasa dikuatkan dalam kasih Tuhan. Mereka tetap mengimani bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan mereka. Secara khusus keluarga besar Pesiwarisa Pea, biarlah mereka boleh terus bergandeng tangan. Mereka senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di tengah-tengah duka cita yang kami alami. Kami berdoa untuk pelayanan bersama dari GPIB Jemaat Efata. Berkati seluruh presbiter, diaken, penatua dan pendeta, bahkan seluruh PHNJ, bahkan BPPJ, bahkan seluruh unit-unit misioner yang ada. Kami juga berdoa untuk satuan pengamanan, sopir gereja, tenaga kebersihan. Biarlah segala sesuatu yang boleh mereka lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan Allah yang nyata di tengah-tengah duka cita ini. Tuhan mempercayakan pelayanan bagi kami, baik selaku presbiter, demikian juga pemandu lagu, organis, multimedia, operator sound system. Biarlah tangan kasih Tuhan yang berkenan memberkati kami dalam pelayanan di siang hari ini. Bahkan setiap kami yang datang menopang keluarga di tengah-tengah duka cita ini, Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan keluarga ini. Dan biarlah mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, meyakini bahwa hari-hari hidup yang akan mereka lanjutkan ke depan, ada tangan kasih Tuhan yang setia menyertai memberkati. Kami juga menopang di dalam doa untuk pelayanan yang boleh dihadirkan oleh paduan suara sektor pelayanan Daniel, paduan suara jemaat Efata, demikian juga kebersamaan pensiunan karyawan BRI. Biarlah Tuhan, segala apapun yang boleh mereka alami, kuasa Tuhan juga yang terus melingkupi pun kami. Ketika kami yang datang saat ini, dengan setiap pergumulan kami mengimani Engkau terus ada menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru kepadamu, kasihanilah kami dan ajarlah kami untuk tetap mengimani dalam setiap gumul yang Kau izinkan untuk kami alami, sekalipun kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan dan pengharapan kami. Di atas semuanya itu biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Hanya padamu Tuhan kami berdoa, hanya padamu Tuhan kami bermohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber penghibur sejati, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia.
Amin. Saudara-saudaraku sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam amanat pengutusan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Jemaat Efata dan kemudian pujian dari seluruh keluarga besar Pesiwa Disape. Selamat siang Bapak dan Ibu, keluarga yang berduka. Kami dari Paduan Suara Jemaat, di mana bapaknya Darsel itu ketua Paduan Suara Jemaat Efata tahun 80-an, dan anak-anaknya semua anggota Paduan Suara Jemaat Efata kecuali Darsel. Mulai dari yang tua sampai yang kecil, si Melani, ya, ikut Paduan Suara Jemaat Efata. Masih terdaftar, cuman karena kesibukannya tidak bisa latihan bersama-sama dengan kami. Jadi berikutnya kami mohon Melani bisa bergabung bersama-sama dengan kami latihan untuk hari-hari berikutnya. Juga Darius, terima kasih, Tuhan memberkati. La
Tuhan Yesus Kristus memberkati puji-pujian yang dipersembahkan bagi Tuhan lewat paduan suara jemaat Efata dan juga pujian keluarga. Hanya orang yang mengimani bahwa kematian adalah bagian dari rencana Tuhan, kemudian kita mengatakan betapa semua itu baik. Bapak Ibu sedang perkabungan yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengantar jenazah almarhumah Ibu Darsel Anadona Indria Pesiwarisa ke tempat pemakaman. Namun sebelumnya mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Di Tabaki 71 bait 1 dan 3 sebagai nyanyian pengutusan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, ibadah akan dilanjutkan di tempat pemakaman. Karena itu marilah kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kita yang kami sebut namanya dengan hormat, Ibu Darsel Anadona Indria Pesiwarisa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dalam kasih dan kuasa-Mu kembali kami menghadap takhta kudus-Mu, karena kami meyakini hanya Engkau Allah satu-satunya penolong bagi kami. Hanya Engkau Allah yang setia menghibur kami di tengah-tengah duka cita yang kami alami. Secara khusus bagi keluarga besar Pesiwarisa Pea, ketika Tuhan Engkau telah memanggil dalam kuasa-Mu almarhumah Ibu Darsel Anadona Indria Pesiwarisa, saatnya Tuhan kami akan mengantar jenazah almarhumah ini ke tempat pemakaman. Kami hanya memohon kepadamu, berkati perjalanan yang akan kami tempuh. Demikian juga untuk prosesi ibadah pemakaman kami serahkan dalam campur tangan Tuhan. Berkati kami baik selaku presbiter bersama dengan keluarga, bahkan jemaat kerabat yang boleh ikut ambil bagian dalam proses ini. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kami sehingga Tuhan jauhkan dari setiap gangguan sekecil apapun, sehingga baik kami pergi bahkan pulang sebentar, kami meyakini kuasa Tuhan tetap beserta dengan kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber penghibur sejati, kami datang berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Demikian ibadah pelepasan telah terlaksana. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk penghormatan terakhir, baik bagi kerabat dan tolan, bahkan terakhir oleh keluarga.